Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kalau pada kesempatan pagi yang indah ini kita jemaat di tempat ini bersatukan untuk kita boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan yang terlebih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan doa kita. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita undang hadirat Allah di tengah-tengah kita, memberkati kita, memberikan sukacita kepada kita yang hadir pada saat ini. Takut bahwa Tuhan selalu ada menyertai dalam setiap hidup kita. Tidak usah kita pernah bimbang bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
Bapa, sepanjang malam Kau telah menjaga dan melindungi dalam kami istirahat. Kau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kau masih memberikan nafas hidup bagi setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kesempatan yang indah ini. Kami masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk kami bisa datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan, namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan menguduskan setiap kami, Engkau yang akan melayakkan setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu sebelum kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa, mari layakkan kuduskan setiap hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami layak untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Terlebih khusus kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari pakai setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Urapi setiap kami ya Bapa. Mari ya Bapa, biarlah puji-pujian sebentar boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Bapa. Terlebih khusus menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan umat-umat-Mu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, yang sakit Kau jamah dan sembuhkan dan kuasa bilu-Mu, yang dalam keperluan ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Biarlah Kau akan menyertai setiap umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau hentarkan tibakan tiba ini dengan selamat. Yang lalai pun Kau akan mengampuni setiap umat-Mu ya Bapa. Biarlah suatu kali saat boleh mendapatkan kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan ibadah ini ya Bapa. Biarlah sukacita hadir di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu hadir ada dalam setiap hati kami ya Bapa, sehingga sukacita besar terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan ya, kalau sukacita boleh hadir di tengah-tengah kita. Apapun yang problem saat ini kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita.
kaum wanita saja pujikan ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Biarlah Tuhan yang ada di dalam setiap hati kita. Dia yang akan memberikan kita hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Kaum pria, Dialah sumber pengharapan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita bisa menang. Haleluya Yesus. Haleluya. Dia yang sanggup melakukan perkara yang ajaib buat setiap hidup kita. Karena salib-Mu Saya ingin kalau minggu lalu ya berjabat tangan dengan kanan kiri kita. Saya ingin pada kesempatan pagi hari ini memberikan senyuman kepada kanan kiri kita, mungkin istri kita atau suami kita, menandakan bahwa Tuhan memberikan sukacita. Kalaupun Bapak Ibu pakai masker ya, kalau muka cemberut tetap terlihat, tapi kalaupun wajah berseri-seri akan terlihat dari jidatnya ya. Puji nama Tuhan. Saya mengundang semua bagian diri kita pujikan pujian yang semangat. Perintah Allah kita
ada dalam setiap hidup kita. Kalau saya mau memujikan pujian lagu Jawa, saya sudah kurang percaya diri. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan waktu untuk saya memimpin puji-pujian. Saya mengajak Bapak Ibu sedang jemaat semua memujikan lagu pujian Papua ya. Walaupun tidak tahu artinya, tapi kita berusaha bahwa lagu ini lagu penuh dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu berkenan membuka masker, saya ingin melihat wajah dan Bapak Ibu semua penuh dengan senyuman karena Tuhan sudah menolong setiap kita. Saya undang semua bangkit berdiri, kita pujikan Yesus dombe-dombe. Dipersilahkan duduk kembali. Kita masih memujikan pujian yang semangat ya. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan dan layak
kita akan mempersiapkan diri kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari rumah kita membawa beban persoalan kita. Kita ingin percaya firman Tuhan yang akan memberikan jawaban bagi setiap doa dan pergumulan kita. Semua sidang jemaat bangkit diri. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kita sering membuat kecewa hati Tuhan, namun Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Dia yang tidak akan pernah berubah. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Dia yang sanggup melindungi di dalam setiap hidup kita. Burung di udara pun Tuhan pelihara. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Dia yang sanggup menolong setiap hidup kita. Dia yang sanggup menjaga
Seluruh saya serahkan kepada Bapak Pendeta Heri Purwaka. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Ialah ini berkenan di hadirat-Mu, menjadi sebuah ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarkan setiap hati kami menengadap, melihat segala keagungan kemuliaan-Mu yang berhadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Jangan sembunyikan Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, sebab kami rindu hadirat-Mu melawat setiap kami semua. Apalah artinya kami berhimpun bersekutu, kami naikkan pujian kami kalau kami tidak melihat hadirnya Allah di tengah-tengah kami. Sebab inilah Tuhan, kami berhimpun supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat umat-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh kami memerlukan Engkau di tengah-tengah berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia ini, berbagai tekanan hidup, berbagai macam persoalan permasalahan Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Bapa, itu sebabnya kami bersujud berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Saatnya firman-Mu akan diberitakan. Kudus layakkan hamba dan seluruh umat-Mu, agar kami semua layak menerima anugerah dari Tuhan. Hati, pikiran, perasaan, tutur kata hamba, biarlah dikuduskan agar hamba berucap berkata hanya oleh kehendak Tuhan saja. Tuhan, berfirmanlah bagi kami sekalian, dan kami siap mendengarkannya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucapkan syukur oleh pertolongan Tuhan, kita masih bisa bersama-sama datang beribadah hari ini, dan oleh kemurahan Tuhan, saudara, hari ini jujur saya tidak tahu ini memang
kerjanya iblis atau saya dikerjain Pak Supri. Saya dikasih mic ini, mic tidak bunyi. Saya sudah mau angkat pujian menyembah kok tidak bunyi mic ini. Ya, tetapi puji Tuhan, semua itu baik ya saudaraku. Baik, supaya kita menggunakan waktu yang ada ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sangat luar biasa. Ada kalanya kita manusia ini tidak memahami ya kehendak dan rencana Tuhan, sebab manusia berpikir hanya kepada apa yang dilihat dan apa yang dirasakan saat itu. Padahal hidup itu terus berjalan, hidup itu terus beraktivitas, hidup itu terus bergulir, hidup itu terus berputar. Ya, Alkitab mengatakan selagi manusia hidup maka manusia itu mempunyai pengharapan. Tetapi kadang-kala manusia begitu cepat mengambil sebuah keputusan bahwa apa yang terjadi pada saat ini, apa yang berlaku dalam hidup saya, inilah saya, dan ini merupakan hukuman, atau ini merupakan anugerah, atau ini merupakan hadiah, atau ini merupakan satu hal yang celaka bagi hidup saya. Tetapi tidak seperti itu dengan cara Tuhan, saudaraku. Ya, tidak seperti itu dengan cara Tuhan. Sebab Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Ini pegang ini. Ini firman Tuhan. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Amin, saudara. Kita percaya itu. Kita harus percaya itu. Lah, kenapa saya menjadi tidak baik? Kenapa saya menjadi seperti ini? Kenapa saya gagal? Tentunya Allah punya langkah-langkah yang luar biasa untuk membawa kita mengerti maksud dan rancangan dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman. Sebentar Kakak Jeffrey ya, biar semua dapat kita baca bersama-sama. Di atas ditayangkan ya, Ibrani pasal yang 11 ayat yang 6 ya. Sudah ya di depan. Kalau yang belum dapat di Alkitab di atas bisa dibaca di sana. Kita baca bersama-sama yang kompak ya. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Paham saudara bacaan ini? Saya tanya, saudara mengerti yang dibaca ini? Mengerti ya? Coba kita pilah satu-satu. Mana Pak Guru? Pak Sarijo mana? Di mana duduknya? Ya, Pak Sarijo. Coba Pak Sarijo baca sukunya, bukan per kalimat, per frasenya, ya, per frasenya. Saya yang tahu guru itu, yang kalau nggak guru nggak tahu apa. Per frasenya, ya mari. Ini yang pertama. Frase yang pertama, tetapi tanpa iman, sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini ingat ya. Terus frase yang kedua, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, ini yang kedua.
Siapa yang berpaling kepada Allah? Siapa yang memandang Allah? Siapa yang tahu percaya bahwa Allah itu ada? Siapa yang dia menyembah kepada Allah, dia melakukan sesuatu itu bahwa hidupnya itu karena Allah. Dia akan percaya kalau Allah itu ada, saudara. Saudara percaya di sini Allah ada? Saudara percaya Allah ada? Itu iman. Terus frase yang ketiga. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Luar biasa ini. Allah sungguh-sungguh. Ya, saudaraku, saudara perhatikan, dan bahwa Allah Dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Bukan yang biasa-biasa, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini sederhana, berkali-kali kita baca, tetapi kalau kita tidak membaca per frasenya, kita membaca sebagai bacaan biasa, saudaraku. Padahal ayat ini memuat sebuah keyakinan, sebuah iman yang begitu kuat. Sangat kuat. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara punya persoalan, saudara punya masalah, saudara punya penyakit, saudara punya sesuatu yang gampang, saudara sekarang percaya, aku yakin bahwa aku percaya Allah ada dan Allah pasti menyelesaikan masalahku. Luar biasa, saudaraku. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Nanti saya akan ajak saudara baca, bawa terus maju ke sana. Coba Mas Jeffrey bacakan Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, iya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, amin, ia mempunyai hidup yang kekal, amin, dan tidak turut dihukum. haleluya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Iman datangnya dari mendengar. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Lalu dan percaya, maka dia akan mempunyai hidup. Dia akan mempunyai hidup, saudaraku. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saya sudah sekian puluh tahun di Papua, memulai dengan sesuatu yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan nanti mau jadi apa. Dan saya hanya membawa kekuatan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong sampai hari ini. Ya, Tuhan tolong sampai hari ini. Apakah dalam perjalanan hidup itu kemudian tidak ada riak-riak, tidak ada kegagalan, tidak ada kemudian halangan? Banyak, saudara. Sangat banyak. Tetapi kalau kita percaya bahwa rancangan Allah itu tidak pernah gagal dan kita berada dalam rancangan Allah, maka kita percaya Allah juga telah merancang kehidupan yang indah dalam hidup saya dan saudara. Saya ajak saudara, enggak usah tegang ya. Santai aja. Kalau saudara tegang nanti, kalau saya pernah punya pengalaman, saudara. Dengar firman enggak usah tegang-tegang. Saya punya pengalaman, saya masih muda. Saya menyampaikan firman Allah menggebu dan yang mendengarkan itu jauh lebih menggebu dari saya. Saya ngobrol dengan Pak Umur di Cuelo dulu ya. Ya. Saking senangnya Pak Umur ini, setiap pertanyaannya bisa terjawab dengan baik dan apa yang menjadi unek-unek dalam hatinya itu semua terjawab.
Iya, wah luar biasa, heran. Pak Heri luar biasa, Tuhan pakai luar biasa. Tiba-tiba apa saudara? Bak. Betul ini terjadi ini. Saya teriak saudara, saya kan manusia juga. Saya hamba Tuhan tapi saya juga punya rasa takut. Bah, ini kalau gara-gara ngobrol dengan saya mati, celaka ini. Saya teriak, Mbok, tolong Mbok, kenapa? Ini Pak Umar kenapa? Ya sudah begini sudah. Langsung nangis, semua orang datang nangis. Ini ayo kita berdoa ya. Berdoa sudah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong. 5 menit kemudian sudah. Setengah jam kemudian dia cerita. Aduh, Mae saya hampir saja ketemu Tuhan. Loh, ya, hampir ketemu Tuhan. Ya, tapi Tuhan tahu luar biasa itu saudara. Ya itu sebabnya kita dengar firman, kita sambil gak usah tegang, santai saja. Tapi firman Tuhan ya kita bawa di dalam hidup kita dan akan menjadi kehidupan bagi kita. Amin saudaraku. Ayo kita sekarang saya ajak saudara melihat suatu cerita yang fenomenal. Ya, cerita di dalam Alkitab. Mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar cerita ini. Tapi ini sangat fenomenal menurut saya. Sebuah cerita yang waduh luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal Yakub. Yakub itu dia punya istri berapa? Berapa Mas Jebri istrinya Yakub? Berapa Mas Handoko? 2, 1 saja. Namanya Mbak Lin. Dua ya? Sepakat Pak Rubin? 2? Hah? Istrinya Yakub 2? Sepakat Pak Mesak? Ini orang paling cerdas. Ini murid saya yang paling cerdas ini. Betul. Dia juara terus dulu. Dia saingan dengan istri saya dulu ini. Ya, cerdas sekali dia. Ya, benar Pak Mesak? Hilang kecerdasannya. Yakub itu punya istri 2. Tetapi dia punya perempuan itu 4, saudaraku. Sehingga anaknya Yakub itu ada berapa? Berapa? 13 kan 12? 2? 13. Yang satu perempuan, itu tidak terhitung ya. Jadi Israel itu 12, tetapi anak Yakub itu 13. Ya. Tetapi dari 4 wanita ini kita mengenal 2 wanita istrinya Yakub. Dari sana saja ceritanya sudah fenomenal, saudara. Istrinya Yakub itu adalah kakak adik. Hampir saja Yakub yang di sini juga dulu begitu. Yang tahu hanya saya, yang lain tidak tahu. Mana Pak Yakub? Tenang saja Pak Yakub ya. Haleluya. Tidak usah tanya saudara. Apa itu Om Heri? Itu cerita masa lalu. Ya. Yakub itu punya istri 2 ini kakak adik. Kakak adik ini saudara. Tetapi yang dicintai itu adalah, tapi bukan Pak Yakub ini ya, bukan. Ini Yakub yang di Alkitab. Yang dicintai itu adalah adiknya. Yang dicintai adiknya. Padahal Yakub ini dia membawa benih ilahi dari Allah. Oleh karena perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Ishak, lalu kepada Yakub. Lalu bagaimana
Allah mau menurunkan benih janji itu. Siapa yang mendapatkan benih janji dari Allah itu? Nah, ini saudaraku. Saya tidak akan menceritakan tentang Yakub, tetapi saya akan menceritakan bahwa benih ilahi yang dari Allah itu walaupun berusaha digagalkan oleh iblis, tetapi tidak akan pernah Tuhan itu gagal. Demikian pula kalau saya dan saudara ada di dalam perjanjian dengan Allah, hidup saya dan saudara walaupun iblis mencoba untuk menggagalkan, tidak akan gagal, saudaraku. Kita mengenal bahwa Yakub itu punya istri dari dua saudara, yaitu Lea dan Rahel. Tetapi Yakub lebih mencintai Rahel. Itu sebabnya Allah menutup kandungannya Rahel. Allah menutup kandungannya Rahel. Nah, coba kita baca dulu ini ya. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31, ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, tetapi Rahel mandul. Teruskan. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Terus? Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ya, ia menamai anak itu Simeon. Terus? Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ia menamai anak itu Lewi. Kalau saya boleh memberikan judul pada judul hari ini adalah peran wanita. Peran wanita di dalam, ya saudaraku, perjuangan haleluya melanjutkan benih ilahi. Saudaraku, ada banyak peran wanita yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki. Apa Mas Mika? Contohnya peran wanita yang tidak bisa dikerjakan laki-laki apa Mas Mika? Mengandung. Habis mengandung terus melahirkan. Tidak bisa dikerjakan. Apalagi? Ya, menyusui. Apalagi? Apalagi? Ada banyak saudara. Lelean. Nah, yang pinter lelean itu perempuan. Kecuali kalau ada sepak bola. Banyak ya. Saudara, saya akan bawa saudara ke sini. Kita tidak berbicara tentang Rahel dengan Lea, tetapi kita berbicara tentang benih ilahi yang diturunkan Abraham kepada Ishak, lalu kepada Yakub. Allah tidak menghendaki bahwa benih ilahi itu terlahir dari sesuatu yang bukan dihasilkan oleh cinta kasih. Saudara, seperti apa perasaan Lea? Dia punya
Yakub punya istri 2, tetapi Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Walaupun secara hak harusnya Lea juga harus mendapatkan hak yang sama untuk dicintai oleh Yakub. Tetapi Lea, dia tidak dicintai oleh suaminya. Mudah-mudahan di sini tidak ada istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Kalau ada istri yang tidak mencintai suaminya, nanti sampai di rumah langsung dipeluk, dicium, aku sayang kamu, Ma. Gitu. Gitu. Ya, saudara, apa yang diharapkan oleh Lea? Yang diharapkan Lea, oh mungkin kalau aku nanti punya anak, Yakub akan sayang kepadaku. Yakub akan mencintai aku. Melahirkanlah anak yang pertama. Oh, kali ini aku melahirkan anak. Pasti Yakub mencintai aku. Lea sangat berharap sekali Yakub mencintai Lea. Tapi tidak terjadi juga. Kemudian lahir kembali anak yang kedua, Simeon itu lagi. Lea masih berharap, pasti kali ini Yakub suamiku akan mencintai aku. Tidak juga. Yang ketiga, lahirlah Lewi. Pasti kali ini suamiku nggak pernah akan bentak-bentak. Kalau ngomong pasti akan sayang-sayang. Kalau di depan orang pasti dia tidak akan sengol-sengol. Oh, suamiku pasti akan menyayangi aku. Karena ini anak yang ketiga dan Rahel belum punya anak. Sampai di situ saudaraku. Lea dia gagal juga. Bagaimana seorang istri yang sudah memberi 3 anak masih belum disayang suaminya? Dan itu kadang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Oh, kenapa tidak disayang dia punya anak? Karena seorang laki-laki dia punya hawa nafsu. Dia berhubungan dengan istrinya, dia menggauli istrinya bukan karena menyayangi, bukan karena mencintai, tetapi karena kebutuhannya dia. Karena kebutuhannya dia. Dan ini benar-benar Lea merasa begitu sakit, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi pada anak yang keempat? Mari kakak Jeffrey, bacakan lagi. Ayo lanjutnya. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Terus. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Haleluya. Anak yang keempat masih mengharapkan Yakub, kasih sayang Yakub? Tidak. Apa yang dikerjakan Lea? Bersyukur, saudaraku. Kekuatan pengucapan syukur ini memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Lea. Saudaraku, sekarang Lea sadar bahwa di atas kekuatan suami, di atas kehebatan suami, di atas luar biasanya suami,
yang gagah perkasa itu masih ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu Allah. Amin, saudara. Sehingga Lea mensyukuri. Bersyukur. Halo ibu-ibu. Kalau suamimu tidak menyayangi engkau masih bisa bersyukur enggak? Hah? Bulin? Oh enggak. Dia bersyukur. Setelah bersyukur yang dilahirkan siapa? Yehuda. Dari sinilah Allah mempercayakan kepada Lea, Lea engkau layak mendapatkan benih ilahi dari Allah. Amin, saudaraku. Luar biasa. Dan Lea melahirkan Yehuda. Siapa Yehuda ini? Yehuda dialah yang mendapatkan berkat sulung dari Allah. Yakub punya 12 anak laki-laki, berkat sulung itu diberikan kepada Yehuda yang kemudian melahirkan raja-raja, lalu hak sulung itu diberikan kepada Yehuda, hak berkat itu diberikan kepada Yusuf. Ini saudaraku, siapa Yehuda ini? Haleluya. Coba kita baca dulu Yehuda ya, supaya kita, ini Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Mari Mas Jeffrey bacakan. Ya Mas Jeffrey, Pak Jeffrey. Sekarang ini sudah Pak Jeffrey ya, sudah ada istri ya. Ya, Kejadian pasal yang ke-49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yes. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Yes. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Ya. Siapakah yang berani membangunkannya? Oh, haleluya. Terus Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, ya, terus. sampai dia datang yang berhak atasnya. Ya, terus. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Luar biasa. Teruskan. Ia akan menambatkan keledainya kepada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Teruskan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ya, terus. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Amin. Puji Tuhan. Cukup. Yehuda dipercayakan Allah untuk menurunkan raja-raja dan mempunyai embrio yang luar biasa untuk kemudian menurunkan Yesus yang melepaskan keledai dari pokok anggur, saudaraku. Yehuda. Ya. Luar biasa. Lea tidak sia-sia ketika Lea mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kali ini aku bersyukur Tuhan. Sebab engkau memberikan hambamu ini seorang suami yang cuek bebek Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin begitu ya. Halo. Halo. Ibu-ibu. Suamimu termasuk romantis apa cuek bebek? Tapi Lea bisa bersyukur. Ayo ibu-ibu bilang, terima kasih Tuhan. Loh.
Terima kasih untuk suami yang kau berikan kepadaku Tuhan. Ayo coba, berani enggak? 2, 3. Enggak pengen ganti ya? Luar biasa ini Lea. Hasil mengucap syukur. Itu sebabnya kalau punya suami yang ini, enggak usah sungut-sungut ya ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu bilang di mana ini? Ada hadirat Tuhan loh, Tuhan tahu loh. Nanti sampai di sini ya, baru sampai di rumah sana nih. Pak ini memang ini. Tapi enggak. Dia bibi saya yang luar biasa dia. Haleluya. Puji Tuhan. Sebenarnya hari ini saya siapkan firman Tuhan itu singkat-singkat saja. Karena hari ini acaranya padat. Saya sudah dikasih tahu istri saya. Pak, hari ini padat sekali. Iya. Apa saja? Itu ada pertanggungjawaban. Apalagi? Ada solo. Terus apalagi? Penyerahan anak. Ya. Terus firman Tuhan. Ya sudah. Nanti firman Tuhan. Ya 5 menit atau 10 menit saja. Ya suatu saat anak-anak saya bilang, Pak, firman Tuhan itu harus dibatasi. Enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa firman Allah dibatasi. Tapi kan enggak bisa. Tapi ada yang tanya, kalau menyampaikan firman Allah 10 menit, jangankan 10 menit, 1 menit juga bisa. Tapi jangan dibatasi. Amin saudara. Iya, Tuhan tidak boleh dibatasi. Tapi kalau Tuhan mau berfirman, ya Tuhan hanya mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Selesai sudah. Amin. Kita pulang. Selesai kan? Iya. Puji Tuhan. Ya, saya juga tidak akan terlalu lama, tapi saya akan tunjukkan benih ini saudaraku ya. Benih ini ya. Nah sekarang benih itu sudah ada di tangan Yehuda. Ya. Benih embrio ini sekarang ada di tangan Yehuda. Tapi apakah perjalanan Yehuda untuk menurunkan embrio ini kemudian mulus seperti berkat yang diberikan Yakub kepada Yehuda? Sebab Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, lalu sekarang Yakub memberkati Yehuda. Apakah Yehuda begitu mudah mendapatkan berkat ini, saudaraku? Enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Haleluya. Sebab pada akhirnya Yehuda juga dia mempunyai cerita hidup yang lebih fenomenal daripada ayahnya Yakub. Ini yang sudah baca firman Tuhan, yang guru-guru sekolah minggu tahu cerita ini. Pak Andoko ya, fenomenal cerita Yehuda itu. Kenapa bisa seperti itu? Coba baca Kejadian pasal 38 ayat yang kedua. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-38 ayat yang kedua. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu adalah Shua. Shua, teruskan. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Iya. Cukup. Tidak usah dibaca, saudara nanti baca di rumah. Lalu Yehuda menghampiri perempuan Kanaan. Ya, dia ambil istri. Dan dia sangat mencintai istrinya. Ya, nanti saya tunjukkan saudara, kalau Yehuda itu sangat mencintai istrinya. Tidak seperti bapaknya, tetapi Yehuda dia orang yang sangat mencintai istrinya. Ya, dia mengambil istri. Nah, lalu punya anak. Dia punya anak 3. Anaknya yang pertama bernama Er.
Yang kedua namanya Onan. Dan yang ketiga namanya Sela. Ini dia punya anak 3. Kemudian anaknya bertumbuh besar, saudaraku. Karena anaknya sudah bertumbuh besar, dicarikanlah jodoh, diambilkan. Ya, istri. Namanya adalah siapa? Siapa? Hah? Kok Rahab? Tamar. Oh, di situ sudah ada ya. Saya belum suruh baca sudah di sana. Nah, ini kalau saya jadi guru repot ini. Enggak apa ini yang bawa operatornya kurang ini. Saya mau tanya baru sudah ditayangkan di sana, jadi ngepek semua. Tamar. Saudaraku, Tamar. Tetapi ternyata Allah tidak menghendaki benih ilahi itu, ya saudaraku, embrio itu jatuh ke tangan orang yang salah. Sekalipun janji Allah kepada Yehuda itu sudah luar biasa, Allah tidak menghendaki. Ya, karena sudah ditayangkan. Baca ayat yang ke-6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Ya. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya, adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Maka Tuhan membunuh karena jahat, saudaraku. Padahal ini hasil dari embrio yang diturunkan oleh Yehuda, yang adalah benih ilahi. Tetapi ternyata yang diturunkan itu menurunkan anak-anak yang jahat. Dan Allah tidak menghendaki. Matilah Mati saudara. Haleluya. Jadi seperti tadi dikatakan, siapa yang mencari dengan sungguh-sungguh, ya, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan sembarang ikut Tuhan itu jangan main-main. Ya, hari Minggu ke gereja, hari Rabu ke gereja, hari Jumat ke gereja, masih ada komsel, masih pagi ikut doa bersama, tetapi tetap hidup di dalam kejahatan. Tuhan tidak menghendaki seperti itu, saudaraku. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Jahat. Ya. Setelah mati, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Yes. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, Ya. supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Terus? Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, itu juga jahat di mata Tuhan. Teruskan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Maka Tuhan juga membunuh dia. Siapa? Onan. Ya. Dia tidak menghargai benih yang diberikan Allah. Embrio yang diberikan Allah. Ada banyak laki-laki seperti ini. Itu sebabnya Onan ini digunakan oleh para ahli yang disebut dengan apa? Onani. Tahu ya anak-anak muda ya? Tahu anak-anak muda? Hati-hati. Jahat di mata Tuhan itu. Anak-anak muda, jaga kekudusanmu.
Ini Onan, suka onani, jahat di mata Tuhan. Tuhan membunuh Onan. Tuhan membunuh Onan, saudaraku. Haleluya. Luar biasa ini. Sangat fenomenal cerita ini, saudaraku. Akibatnya apa? Sekarang si Yehuda takut. Wah, ini yang bikin apa ini? Bikin apa kalau istilahnya itu? Bikin sial. Yang bikin sial ini kayaknya siapa ini? Tamar ini. Duh, anakku Tamar. Wis ya, Nduk. Saiki ngene wae. Aku jek duwe anak siji. Tinimbang anakku mengko juga mati, kowe bali neng bapakmu. Pulanglah Tamar. Saudara, dalam cerita ini Tamar diceritakan minor. Ceritanya Tamar itu sangat minor. Secara etika Tamar ini tidak pantas. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu tahu bahwa Tamar ini kemudian dicatat di dalam 5 wanita yang ditulis dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Artinya Tamar ini bukan wanita biasa-biasa. Wanita yang gigih, wanita yang kuat untuk menurunkan keturunan ilahi. Saudara, kadangkala kita manusia ini hanya berpikir dengan akal nalar kita manusia. Tetapi kita tidak tahu bagaimana rancangan Allah terhadap orang itu. Kita sering menghakimi orang, si A ini begini, si B begini, si C begini. Tapi kita tidak mengerti bahwa Allah punya rancangan yang luar biasa atas orang itu. Sama seperti kepada Tamar. Hingga suatu ketika itu yang saya katakan tadi, akhirnya istrinya Yehuda mati. Yehuda tidak mau punya anak dari orang lain lagi sebelum istrinya mati. Setelah istrinya mati, masa berkabungnya habis. Yehuda pergi ke Timna, mendengar Yehuda pergi ke Timna, maka Tamar dia menyamar menjadi perempuan sundal. Dia memakai pakaian sundal di pinggir jalan. Lalu akhirnya diambillah oleh Yehuda dan malam itu lampu dimatikan. Yehuda bersetubuh dengan Tamar dan kemudian Tamar ini mengandung, saudara. Tamar mengandung. Lalu dilaporkan orang, Tuanku Yehuda, bagaimana? Menantumu itu mengandung tanpa suami, tanpa laki-laki lain. Hukum orang Israel harusnya dia dilempar batu sampai mati. Lalu dipanggillah Tamar oleh Yehuda. Sini coba. Ya Tuhan, aku dengar kamu mengandung. Kamu mengandung dengan siapa? Menurut hukum Israel, kamu harus dilempar batu. Kamu akan menerima akibatnya. Lalu dia tunjukkan cincin. Yang empunya cincin inilah yang memberi benih dalam kandungan ini. Saudaraku, akhirnya Yehuda, dia mengambil Tamar menjadi istrinya. Minor cerita itu. Nggak, kalau di dalam masyarakat pasti jadi bahan perguncingan, saudara. Lalu dia mempunyai anak yang pertama namanya Peres. Apa artinya Peres? Ada yang tahu? Ya. Peres itu artinya adalah sebuah terobosan.
Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia, terobosan itu berarti sesuatu yang baru di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan. Ada satu terobosan, ada satu celah. Walaupun itu tidak mungkin, walaupun sebenarnya mungkin Yehuda mengatakan asalah berkat yang diberikan bapakku Yakub. Tidak mungkin aku mempunyai anak yang luar biasa. Tidak mungkin aku menurunkan raja-raja. Dengan siapa? Tetapi ada terobosan. Tuhan selalu memberikan jalan baru bagi saya dan saudara untuk mencapai kepada apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Ada caranya Tuhan. Ada caranya Tuhan. Haleluya. Allah itu punya rancangan, punya cara yang luar biasa untuk memberikan kekuatan, untuk menolong kita, ya, untuk menuntun kita, saudaraku. Haleluya. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, walaupun jalannya tidak mungkin, tapi kalau Tuhan mau, maka jadilah seperti kehendak Tuhan. Maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Luar biasa Tuhan. Oh, luar biasa. Saya kalau sudah mulai membaca firman, saya mulai melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa ini. Ya Tuhan, saya tidak pernah sekolah teologi. Saya hanya sekolah Alkitab selama hampir 1 tahun. Pemahaman saya sangat sedikit. Saya tidak tahu bahasa Ibrani, saya enggak tahu bahasa Yunani. Ya, tetapi Tuhan itu luar biasa. Saudara, sekarang ini ya di rumah ini ada apa namanya? Apa namanya ini, Mas? Wifi. Apa itu? Orang Papua itu bingung mau nyebutkan apa namanya itu. Ya, saya bisa ya cari di sana. Ada satu kata-kata yang sulit yang saya tidak mengerti. Saudara, Alkitab bahasa Indonesia ini kadangkala terjemahannya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Sama-sama kata tuanku di dalam Kejadian dengan tuanku di dalam Perjanjian Baru itu artinya itu sebenarnya berbeda. Tetapi ya di situ makanya saya pulang ke sini, saya bawa laptop, saya buka dan puji Tuhan ya. Kalau tidak ada itu saya di Papua menggunakan HP saya pakai hotspot aja. Ya itu saya cari-cari di sana dan luar biasa. Tetapi saudara jangan terlalu percaya dengan postingan-postingan yang seperti YouTube, seperti TikTok. Ada kalanya kalau kita tidak paham firman Tuhan, postingan-postingan itu hanya ingin mencari follower yang banyak. Mereka mencari uang. Ya makin banyak yang baca, makin banyak yang membagikan, maka dia makin banyak dapatkan uang. Ya, tetapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah ini. Dan Allah itu sangat luar biasa bagi kita. Allah kita ini Allah yang sangat dahsyat, saudaraku. Sangat dahsyat. Ya, itu sebabnya ada sebuah cerita. Saya tempo hari saya mendapatkan cerita dari teman saya. Pasti saudara sudah pernah dapat cerita seperti ilustrasi begitu ya. Ada seorang raja, dia punya seorang ajudan. Lalu suatu ketika dia pergi dengan ajudan ini, dan ajudan ini dia salah. Dia melakukan pengamanan itu salah, sehingga kaki raja itu pada waktu berburu itu dia kena barang dan akhirnya patah, harus diamputasi, saudara. Nah, karena keteledorannya ini maka ajudan ini dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu sang raja ini bilang, maafkan saya tidak bisa melindungi kamu karena ini sudah undang-undang. Tuanku tenang saja, semua baik.
Jawabannya hanya semua baik. Lalu suatu ketika raja ini mengajak berburu dengan pengawal-pengawal yang lain. Dia berburu ke hutan. Sampai di tengah hutan, saudaraku. Dia tiba-tiba tidak tahu ini pengawalnya semua kok sudah tidak ada. Dia cari, mana dia teriak, mana pengawal. Tapi tiba-tiba ada penduduk asli di hutan itu yang masih sangat primitif. Lalu menangkap raja ini. Raja ini ditangkap, dibawa ke kemah mereka. Dan setelah itu rencananya raja ini akan dipersembahkan kepada dewanya. Ya, kepada dewanya. Tetapi sampai di situ raja ini kaget. Ini kenapa ini semua pengawalku sudah mati semua dibunuh? Raja ini sudah jelas kalau begitu saya pasti mati. Ya, kalau begitu saya pasti mati. Benar saudaraku, setelah itu kemudian tabibnya dia datang, dukunnya dia datang, dia periksa. Loh, ternyata raja ini dia kakinya sudah tidak ada sebelah. Wah, ini tidak bisa, tidak layak untuk dipersembahkan. Kalau begitu bagaimana? Lepaskan saja. Akhirnya raja ini dilepas. Bagaimana caranya berhari-hari dia pergi jalan, dia pulang. Dan bisa sampai di kerajaan. Pertama kali dia sampai di kerajaan, bukan dia minta sesuatu, dia minta diantarkan ke penjara. Ayo, antarkan saya ke penjara. Dia bertemu di sana, saudaraku. Dia bilang, waduh, dia menangis, terima kasih. Ternyata justru karena saya cacat ini, saya selamat. Coba seandainya saya tidak cacat, saya juga sudah pasti mati. Raja ini, oh kamu sudah menyelamatkan saya. Dengan keadaan saya yang cacat ini, saya justru selamat. Lalu kemudian orang itu tenang sekali menjawabnya. Semua baik tuanku. Kamu ini apa-apa bilang semua baik, semua baik. Apalagi yang baik. Coba tuanku bayangkan. Kalau seandainya saya tidak di penjara, saya ikut tuanku, saya juga pasti sudah mati. Apa pelajaran dari ini semua, saudaraku? Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap itu rugi, kita anggap itu tidak baik, kita anggap itu membuat kita tidak pede, membuat kita. Tetapi kalau itu rancangan Tuhan, maka Tuhan katakan itu semua baik, saudaraku. Jangan saudara rendah diri, anak-anak muda. Wah, dia bisa ini, wah dia bisa ini, dia bisa ini. Semua baik. Tuhan itu sudah punya rancangan kepada setiap orang. Sama seperti Yehuda. Hampir saja Yehuda putus asa. Dan Yehuda sudah marah luar biasa kepada Tamar. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru karena itu Tuhan menolong dia. Tuhan menolong. Dan dari Tamarlah embrio itu terus sampai lahirnya Yesus. Ya, keturunan dari singa Yehuda itu. Ya, keturunan Yesus singa Yehuda adalah keturunan dari Yehuda yang adalah singa yang mengaum itu. Kenapa? Karena ternyata embrio yang dari Allah itu tidak akan pernah putus, saudaraku. Setiap rancangan Allah, setiap perjanjian Allah dalam hidup saya dan saudara, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita.
Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Yeremia, ya, kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Terus, Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. terus, Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. amin. Kita berdiri. Kita berdiri semua. Mari kita baca ini dengan iman, saudara. Anggap saja ini ayat emas. Anggap saja ini ayat emas. Kita baca dengan iman. Tuhan tidak pernah memberi rancangan yang tidak baik kepada saya. Tidak pernah. Kalaupun mungkin saya saat ini masih belum mendapatkan sesuatu, masih gagal. Kita belum mencapai kepada sesuatu yang baik. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Dan rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Kita baca 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Pemain musik, sound yang ke depan. Mari pelayan berjabat saya ke depan.
Amin Tuhan, amin, amin. Amin Tuhan. Kau jadikan hidupku semua baik. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidupku. Amin. Kau jadikan hidupku. Haleluya. Oh, berarti. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Sebelum saudara mengambil tubuh dan darah Tuhan, apa ada saudara yang ragu-ragu? Apa ada saudara yang imanmu lemah hari ini? Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada lawatan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yakinkan Tuhan menolong saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima lawatan Tuhan, terima pemulihan. Haleluya, haleluya. Oh, ya Tuhan, ya mana. Teguh janji-Mu Tuhan. Teguh janji-Mu Tuhan. Kami pasti ditolong oleh Tuhan. Kami pasti mendapatkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya tubuh dan darah-Mu akan dibagi-bagikan. Tuhan urapi para pelayan-pelayan ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan layakkan, kuduskan kami Tuhan. Agar kami boleh menerima kasih anugerah yang luar biasa. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah, awal sampai selesainya Tuhan sudah tolong. Biarlah anugerah-Mu datang, memberikan kekuatan pertolongan kepada kami semua. Sehingga kami boleh mengakhiri ibadah ini dalam berkat anugerah Tuhan. Tuhan Bapa, terima kasih. Menyerahkan seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala acara beracara,
pada minggu-minggu ini, baik kami di rumah, di jalan, di kantor, dalam perdagangan, pertanian, di ladang, dimanapun kami berada, perlindungan-Mu menyertai kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami buat, Tuhan berkati kami semua. Orang tua kami, anak-anak kami, nikah-nikah kami, biarlah diberkati oleh Tuhan. Tuhan, pertolongan besar melimpah atas kami. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak hadir karena keperluan, Tuhan jaga lindungi. Saudara Timotius dan Pak Aan serombongan yang sementara dalam pelayanan di Boyolali juga, Tuhan, Engkau memberkati, menjaga, melindunginya. Yang lain yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami semua, jaga, lindungi entar kami. Sampai kami sampai ke rumah masing-masing dengan selamat sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang kekasih Tuhan, tengadahkan hati. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah ilahi dalam kekuatan kuasa pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Bapa di surga melimpah dalam persekutuan dan cinta kasih dari Putra yang tunggal dan oleh damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Terimalah di dalam kuat kuasa berkat ilahi, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.